Halo semuanya, warga sadar pajak di Indonesia ya, di Amerika, di Antartika, mungkin di Mars, di Pluto, dimanapun lah Anda berada semua ya. Jumpa lagi dengan saya di sini, saya Awan. Kali ini spesial guys, kali ini spesial karena kita mau diskusi dengan seorang ahli di bidang penghematan pajak nih guys, bagi UMKM ya. Nah, hari ini topiknya apa? Topiknya yaitu, apakah hemat pajak berarti nggak usah bayar pajak? Gitu. Nah, beliau ini akan menjadi salah satu host dari YouTube Pajak Smart nih guys. Oke, by the way, Pajak Smart sendiri bukanlah perusahaan milik saya sendiri teman-teman, tetapi ini ramai-ramai. Nah, ada beberapa host nanti teman-teman di YouTube ini. Nah, salah satunya beliau ini, yaitu kita langsung perkenalkan, welcome Ibu Citra Chin. Halo, malam Bu Citra. Halo, halo, Oke, malam luar kawan. biasa. Luar biasa Ibu Citra ya. Oke, by the way, sebelum memulai teman-teman, kita mau disclaimer dulu nih. Saya perlu disclaimer bahwa semua yang kami sampaikan di video ini, teman-teman, adalah murni pendapat pribadi saya ya. Ini bukanlah kajian akademis, jadi mohon dikoreksi teman-teman apabila ada kesalahan ya. Nah, video ini teman-teman tidak bisa dan tidak boleh teman-teman jadikan sebagai pedoman untuk Anda melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu, karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda apabila Anda mau bertanya nih yang lebih spesifik tentang pajak Anda gitu. Oke, kita langsung mulai nih dengan Ibu Citra Chin. Jadi pertanyaannya gini Bu, kita hari ini kan kita mau bahas nih mengenai hemat pajak, oke? Cara menghemat pajak, oke? Caranya tapi nggak bayar, gitu. Jadi maksudnya gimana nih Bu? Ibu kan mau ngajarin orang cara menghemat pajak tapi nggak bayar. Apakah benar nih Bu nggak usah bayar pajak gitu Bu atau gimana nih Bu? Iya, Pak, bener, literally itu bisa. Dengan cara gimana ya, Pak? Nggak usah bayar pajak, bisa dilakukan dengan nggak usah usaha, nggak usah jualan, jadi no omset, no pajak. Udah bener kan? Nggak bayar apapun. Hmm. Ya, secara logisnya pasti nggak mungkin kalau kita ada penghasilan ya wajib bayar pajak. Kita kan anak-anak yang taat pajak. Oke, oh gitu. Jadi kita nih sebenarnya perlu bayar atau tidak perlu bayar pajak nih Bu sebenarnya? Tetap bayar sesuai tarif yang ditentukan. Kalau tarif PPN, PPh-nya 0%, ya kita nggak bayar apa-apa. Sebenarnya saya mau jelaskan, sudut pandangnya itu yang harus dirubah. Bukan tidak bayar pajak, tapi cari persentase yang lebih menguntungkan. Contohnya ekspor pajak, ada PPN-nya, tapi kena berapa persen? 0% untuk saat ini. Maka itu kan cara kita untuk menghemat pajaknya. Hemat itu bukan hanya how-nya saja, tapi di mana uh, insentif itu berada. Penting bisnis Anda untuk grow dan hemat biaya pajak dengan cara yang legal. Karena banyak ketemu di lapangan itu, mau hemat sekarang, pas kena periksa, bisa bangkrut karena masalah pajak itu. Terus ditanya, ada yang tanya kan, gimana dong tahu ada insentif-insentif seperti ini? Tentunya kalian harus cari tahu, contohnya ya seperti kunjungi Pajak Smart ini, ataupun channel-channel lain yang bermanfaat bagi kalian. Tapi kalau Anda mau ribet, silakan baca aturannya yang lengkap-lengkap. Nah, informasi itu nggak datang secara gratis. Jika gratis pun Anda harus tahu di mana posisi informasi itu akan diberikan. Contohnya di Pajak Smart ini. Jadi sering-seringlah nonton channel ini. Kalau ada konsultan itu jadi privilege Anda. Anda bisa dapat informasi dari konsultan Anda. Oh, oke. Tunggu, Bu, tunggu. Jadi contoh yang legal untuk bisa menghemat pajak itu gimana tuh, Bu? Ya, contohnya seperti PPh final 0,5%, kan lebih murah dibandingkan jika Anda memakai tarif umum yang ada. Nah, ini pemakaian 0,5% ini harus tergantung ya apakah Anda layak sesuai KLU Anda atau tidak. Berlaku 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV koperasi dan firma, 7 tahun untuk orang pribadi. Nah, mulai tahun 2022 ini, khusus OP itu ada tambahan insentifnya lagi. Anda bisa hemat 2,5 juta dalam setahun karena 500 juta itu tidak dihitung pajaknya. Nah, contoh lainnya, dividen, tidak kena PPh 10% jika Anda investasikan kembali ke instrumen yang sudah ditentukan. Selain itu, pemilihan pencatatan dan pembukuan saat Anda pertama kali membuka usaha Anda itu sangat menentukan juga bisa hemat pajaknya. Yang di bawah 4,8 itu kan boleh pencatatan selain WP badan. Nah, bagi yang pakai norma perhitungan ataupun PPh final itu boleh pencatatan ataupun memilih pembukuan. Nah,
menurut saya di sini ada trikinya kalau misalnya Anda salah memilih pencatatan atau pembukuan. Triki gimana tuh Bu maksudnya? Ya, norma perhitungan itu kan udah di-set oleh secara peraturan, persentasenya ada ditentukan. Tapi hitungan itu adalah general dari rata-rata industri. Ada usaha yang mungkin laba bersihnya bisa saja lebih kecil daripada persentase yang ada di norma perhitungan tersebut. Nah, di bawah persentase yang telah ditentukan sehingga bisa saja Anda jadi bayar pajaknya, hitungannya jadi lebih tinggi daripada jika Anda melakukan pembukuan. Hal yang sama juga terjadi kalau misalnya Anda menggunakan PPh final. Biasanya barang kebutuhan pokok marginnya hal-hal yang marginnya lebih tipis itu kena di sana. Jadi jika hitung dengan PPh final mungkin jadi bisa mengurangi profit Anda, jadi agak berkurang untungnya. Dari opini saya, kalau margin laba bersihnya lebih besar daripada tarif PPh yang ditentukan, silakan lakukan pencatatan. Sebaliknya, margin laba bersih kalau lebih kecil ataupun sama dengan tarif PPh-nya, sebaiknya lakukan pembukuan. Tapi banyak aspek lain yang perlu diperhatikan juga. Saat dirintis, usaha harus mikir agak banyak lah, agak lebih panjang tentang legalnya, pajaknya, keuangan, ataupun dari perbankannya, bentuk usahanya. Bentuk usaha kan bisa membuat kita lebih menghemat pajak. Namun kadang kelupaan ini, sistem pembukuannya mau kayak gimana? Mau pembukuan atau pencatatan? Itu adalah bentuk raport untuk kita sendiri ataupun raport untuk petugas pajak. Jadi detail cara mau pilih pembukuan atau pencatatan itu sebaiknya dikonsultasikan lagi ke konsultan masing-masing untuk lebih detailnya. Nah, menurut saya kalau pembukuan untuk UMKM memang agak repot. Pencatatan sendiri kalau mau ambil pencatatan itu mungkin belum semua bisa maksimal. Nah, syarat pencatatan sesuai peraturannya ada, kalian harus mengumpulkan data penghasilan, mencatat penghasilan Anda, omset Anda, harta dan kewajiban ataupun hutang Anda yang ada. Nah, arsip-arsip tersebut harus disimpan selama 10 tahun, boleh dalam bentuk digital juga. Nah, perlu pemberitahuannya untuk menggunakan norma perhitungan di 3 bulan awal tahun. Nah, yang pakai PPh final itu nggak usah, boleh langsung pakai pencatatan. Silakan. Nah, kalau mau pilih pembukuan, cara penyusunan laporannya sama aja kayak WP Badan. Cuma untuk peraturan terbarunya, bagi yang mau menggunakan pembukuan harus melaporkan pemberitahuan juga dalam waktu 3 bulan pertama di awal tahun menggunakan style Selkas. Jika mau menggunakan bentuk pembukuan style Selkas. Kalau tidak ada pemberitahuan maka Anda otomatis dianggap menggunakan style accrual. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian udah bergerak ke maksudnya tidak melaporkannya ada lolos, kelupaan, itu nggak bisa backdate lagi, nggak bisa mundur, jadi mau pencatatan kembali atau menggunakan pas final. Ketika Anda step maju ke depan untuk menggunakan pembukuan, maka akan terkunci di sana. Jadi harus cermat-cermat dengan aturan pajak supaya kita bisa take profit from it, bukan jadi malah ribet. Nah, itu saja hari ini ya guys, boleh share cara hemat pajak versi kalian, boleh komen di bawahnya. Nah, jika Anda mau tanya jawab, silakan follow Instagram saya di Clue Pajak pakai X. Nah, bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, bisa buka website di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, gitu aja, Pak. Wow, luar biasa ya. Ini padat dan singkat, Bu Citra. Luar biasa sekali diskusi hari ini ya. Kita diskusi bersama dengan the one and only Ibu Citra ya. Wow, tadi saya ingat-ingat Ibu ada ngobrol tentang pembukuan, pencatatan, kas, akrual, 0,5%, penghasilan versus omset. Wow, ini luar biasa. Ini betul-betul cara menghemat pajak yang sangat kompleks kelihatannya ya. Jadi bagi teman-teman UMKM, bagi Anda yang dimanapun Anda berada ya, kalau Anda masih bingung, Anda mau menghemat usaha Anda, menghemat pajak Anda, silakan langsung hubungi ke Ibu Citra langsung ya, kayaknya mungkin terlalu banyak tadi yang informasi yang diberikan itu.
Oke, kalau Anda mau menunggu video-video berikutnya dari Bu Citra juga silakan, kita tunggu ya video-video dari Bu Citra yang lebih spesifik lagi, detail satu persatu, cara menghemat itu seperti apa sih? Kayaknya tadi terlalu banyak ya yang mesti kita Iya, cerap ya. Nanti kita tunggu nih Bu, satu persatu nih Bu, iya Pak. metodenya. Oke. Nah, buat teman-teman yang langsung mau menghubungi Bu Citra, bisa langsung nih hubungi Bu Citra langsung ke karena beliau juga adalah salah satu trainer di Lembaga Bantuan Pajak ya. Jadi buat teman-teman yang mau menghubungi langsung Bu Citra bisa ke www.lembagabantuanpajak.com. Nah, di situ bisa dibantu dengan Bu Citra dengan mungkin biaya yang sangat-sangat terjangkau ya buat teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman yang buat hari ini ya, kita sangat berterima kasih buat Bu Citra, bagian dari host Pajak Smart, dan kita akan diskusi lagi lain waktu. Oke, terima kasih Bu Citra, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih semua.